pelajaran Bu. Ya. Dari rumah atau gimana Mbak? Dari rumah. Dari rumah langsung ke kampus. Dengar-dengar hari ini Mbak sudah UAS ya? Iya, setelah UAS Bu, sangat pusing sekali. Gimana tadi ngerjainnya Mbak? Lancar? Alhamdulillah lancar sih Bu. Alhamdulillah. Oke, di sini boleh perkenalan dulu mungkin ya Mbak? Karena saya kan belum kenal secara mendalam. Untuk agar kita saling ada rasa nyaman gitu. Kalau boleh tahu ini nama panjangnya siapa? Ya, nama panjang saya Khadijah Rosati, biasanya dipanggil Rosa Ibu. Biasa dipanggil Rosa. Sekarang sudah semester berapa Mbak? Sekarang sudah semester 6 Bu. Oh semester 6? Ya, Oh bentar lagi ya? Iya, doain ya Bu. Iya, semoga sukses, semoga lancar ya Mbak. Oke, di sini langsung saja ya Mbak. Saya kira-kira Mbak Rosa ya tadi. Mbak Rosa apa sebelumnya pernah mengikuti konseling? Sebelumnya belum pernah sih Bu. Belum pernah. Berarti ini baru pertama kali. Iya. Sebelumnya pernah dengar tentang konseling ya? Belum. Belum juga. Tahu info konseling ini dari mana Mbak? Dari teman-teman sih Bu, kayak kamu tuh coba konseling sih biar kalau ada masalah itu enak gitu. Terus kayak saya tertarik gitu. Oke. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Di sini kita akan melaksanakan sesi konseling yang dimana di sini saya sebagai konselornya dan Mbak Rosa sebagai konselingnya. Nah di sini saya sebagai fasilitator Mbak Rosa untuk menyelesaikan permasalahannya yang Mbak Rosa alami. Jadi di sini saya tugasnya hanya membantu ya Mbak untuk menuntun agar permasalahannya Mbak Rosa ini selesai. Oke Mbak Rosa, jadi di sini kita memiliki, jadi di sini ada 3 asas yang harus diketahui Mbak. Yang pertama ada keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Saya jelaskan satu persatu ya Mbak. Jadi untuk keterbukaan sendiri ini dimana Mbak Rosa harus terbuka kepada saya tentang permasalahannya Mbak Rosa tanpa ada yang Mbak Rosa tutup-tutupi. Kemudian di atas kerahasiaan ini jangan khawatir tentang data-data dan cerita yang Mbak Rosa ceritakan kepada saya atau yang Mbak Rosa beritahu kepada saya, karena itu semua akan dijaga semua kerahasiaannya. Kemudian yang ketiga harus kesukarelaan, di mana Mbak Rosa harus menceritakan semua permasalahannya Mbak Rosa secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apakah bisa dipahami Mbak? Iya, bisa Ibu. Baik, gimana Mbak Rosa sekarang perasaannya? Sudah siap untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya? Siap Ibu. Sudah siap? Oke, di sini Mbak Rosa, apa kalau boleh saya tahu apa saja tujuan Mbak Rosa datang ke sini? Apakah Mbak Rosa memiliki tujuan-tujuan khusus? Ya, tentunya saya ingin menyelesaikan masalah saya sih Bu. Saya tuh ingin jadi orang yang gak insecurean lagi seperti itu. Apakah ada tujuan yang lebih
itu